Pada suatu hari, raja meminta Abu Nawas untuk tugas yang tampaknya mustahil, mengambil mahkota dari surga. Dengan senyum tipis, Abu Nawas menerima tantangan tersebut. Abu Nawas punya rencana. Dia meminta raja menyediakan pintu untuk memasuki alam akhirat tempat mahkota itu berada. Yang penasaran, setuju tanpa menyadari maksud sebenarnya dari Abu Nawas. Dengan bijak, Abu Nawas berkata, "Paduka, pintu yang saya maksud adalah kematian, dan tidak ada yang bisa kembali dari sana untuk menceritakan kisahnya." Abu Nawas tersenyum, raja tampak terkejut. Dia tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Dan dengan itu, Abu Nawas mengajarkan kita semua pelajaran tentang keinginan dan kenyataan. Dan begitu, Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan langkah ringan dan senyum lebar. Masih terkejut, tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakui kecerdasan Abu Nawas. Di luar istana, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai penasihat raja, tetapi juga sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Kisah-kisahnya yang penuh hikmah telah menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Abu Nawas duduk di bawah pohon, dikelilingi anak-anak. Abu Nawas duduk di bawah pohon, dikelilingi oleh anak-anak yang ingin mendengar cerita-ceritanya. Dengan suara yang penuh semangat, dia memulai kisah baru, mengajarkan mereka tentang kejujuran, keberanian, dan kebaikan hati. Ketika matahari terbenam, suara Abu Nawas bergema di udara, membawa pesan-pesan moral yang akan diingat selamanya. Dan begitulah, Abu Nawas dengan cerdiknya mengambil mahkota dari surga tanpa pernah meninggalkan bumi. Abu Nawas berjalan pulang di bawah cahaya bulan. Di bawah sinar bulan yang lembut, Abu Nawas berjalan pulang. Langkahnya ringan, hatinya penuh dengan kepuasan akan hari yang telah dijalani. Abu Nawas memandang langit malam. Dia menatap ke langit, mengamati bintang-bintang yang berkelipan, dan berpikir tentang keajaiban alam semesta. Dalam hati, dia tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah mahkota atau emas, melainkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas disambut oleh keluarganya. Mereka duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, menghargai momen-momen sederhana yang membentuk kehidupan mereka. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam kebersamaan dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan. Dia membuktikan bahwa dengan akal dan hati yang terbuka, kita dapat menemukan solusi untuk setiap masalah. Kisah Abu Nawas tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjadi lebih bijak dan penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Halo para penonton yang budiman, jumpa lagi di channel kesayangan Anda. Pada episode kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu tokoh paling legendaris di dunia Timur Tengah, yaitu Abu Nawas. Dikenal karena kecerdasan dan kecerdikannya, Abu Nawas kali ini dihadapkan pada tantangan yang tidak biasa, sebuah keledai sakti. Di sebuah pasar di Baghdad, Abu Nawas menemukan keledai yang tampak biasa saja. Namun, sang penjual bersikeras bahwa keledai itu memiliki kekuatan magis. Dengan rasa penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk membawa keledai tersebut pulang. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas menyadari bahwa keledai ini bisa berbicara. Keledai itu memberitahu Abu Nawas tentang sebuah rahasia tersembunyi yang akan mengubah nasibnya selamanya. Bergabunglah dengan kami saat kita mengikuti Abu Nawas dan keledai saktinya melintasi padang pasir yang luas, melewati oasis yang menyejukkan, dan menghadapi para bandit yang licik. Bersama, mereka menemukan harta karun yang tersembunyi, mengungkap misteri lama, dan tentu saja,
membuat seluruh kota tertawa dengan akal bulus Abu Nawas yang tak ada habisnya. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas mulai menyelidiki lebih dalam tentang keledai sakti ini. Ia bertanya-tanya, "Apa yang membuatmu begitu istimewa, wahai keledai?" Keledai itu menjawab dengan suara yang lembut, "Aku bukan sekadar keledai biasa, Abu Nawas. Aku adalah penjaga rahasia yang telah lama terpendam di bumi ini." Malam itu, Abu Nawas dan keledai sakti berangkat menuju sebuah gua tersembunyi di padang pasir. Dengan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan mereka menemukan gua tersebut penuh dengan tulisan-tulisan kuno dan peta yang menunjukkan lokasi harta karun yang belum pernah ditemukan. Abu Nawas menyadari bahwa untuk menemukan harta karun, ia harus memecahkan serangkaian teka-teki yang rumit. Keledai sakti memberikan petunjuk, harta karun ini hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan pikiran yang cerdas. Setelah berjam-jam memecahkan teka-teki, mereka akhirnya menemukan ruangan rahasia di dalam gua. Di dalamnya terdapat buku-buku kuno, permata yang berkilauan, dan yang paling mengejutkan, sebuah lampu ajaib. Abu Nawas menggosok lampu itu, dan tiba-tiba muncullah jin yang siap mengabulkan 3 keinginan. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku hanya memiliki 1 keinginan, wahai jin. Aku ingin kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai kota Baghdad yang kita cintai ini." Dengan keinginan yang telah dikabulkan, Abu Nawas dan keledai sakti kembali ke Baghdad. Mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk kota yang takjub dengan cerita dan kebijaksanaan Abu Nawas. Setelah kembali ke Baghdad, Abu Nawas dan keledai sakti tidak beristirahat. Mereka tahu ada satu rahasia terakhir yang belum terungkap. Keledai sakti berkata, "Abu Nawas, masih ada satu tempat lagi yang harus kita kunjungi, tempat di mana langit dan bumi bersatu." Mereka berdua memulai perjalanan ke sebuah gunung mistis di pinggiran kota. Gunung itu dikenal sebagai tempat di mana para bijak bestari menemukan pencerahan. Abu Nawas dan keledai sakti mendaki dengan penuh semangat, mencari rahasia terakhir yang akan memberikan kebijaksanaan abadi. Di puncak gunung, mereka menemukan sebuah taman yang indah, di tengahnya terdapat sumur kebijaksanaan. Abu Nawas mendekat dan meminum air dari sumur tersebut. Saat itulah ia mendapatkan pencerahan. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang memahami nilai kemanusiaan dan kebaikan hati. Dengan hikmah baru ini, Abu Nawas dan keledai sakti kembali ke Baghdad. Abu Nawas membagikan pengalamannya kepada penduduk kota, mengajarkan mereka tentang pentingnya kasih sayang, persaudaraan, dan kearifan. Kisah Abu Nawas dan keledai sakti ini mengajarkan kita bahwa petualangan terbesar dalam hidup adalah menemukan kebijaksanaan dan berbagi cinta dengan sesama. Setelah membagikan hikmah dari petualangan mereka, Abu Nawas dan keledai sakti memutuskan untuk mengadakan festival besar di Baghdad. Festival ini bertujuan untuk merayakan kebijaksanaan, keberanian, dan persaudaraan. Abu Nawas bekerja sama dengan penduduk kota untuk menyiapkan panggung, dekorasi, dan acara yang akan menghibur serta mendidik. Hari festival tiba, dan seluruh kota Baghdad berubah menjadi lautan kegembiraan. Ada penampilan musik, tarian tradisional, dan pertunjukan akrobatik. Abu Nawas dan keledai sakti menjadi tuan rumah yang memandu acara, memperkenalkan setiap atraksi dengan cerita-cerita yang penuh hikmah. Salah satu acara puncak festival adalah lomba kecerdasan yang diadakan oleh Abu Nawas. Peserta dari berbagai penjuru kota datang untuk menunjukkan kecerdikan mereka dalam memecahkan teka-teki dan masalah yang rumit.
Keledai Sakti, dengan kebijaksanaannya, membantu Abu Nawas dalam menilai jawaban para peserta. Sebagai penutup festival, langit malam Baghdad diterangi oleh kembang api yang spektakuler. Cahaya warna-warni menghiasi langit, menciptakan suasana ajaib yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan, tersenyum melihat kebahagiaan yang ia bawa ke hati rakyatnya. Kisah Abu Nawas dan Keledai Sakti telah berakhir, namun pesan dan hikmah yang mereka bagikan akan terus hidup di hati setiap orang. Mereka mengingatkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membawa kebahagiaan kepada orang lain. Terima kasih telah mengikuti serial Kisah Abu Nawas. Semoga Anda terinspirasi untuk menciptakan kebahagiaan di sekitar Anda. Sampai bertemu di kisah selanjutnya.